Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan kalkulus 3 mata 4210, dan kita sudah masuk ke modul ke-8 ya, berarti tinggal still 5 modul lagi ya, berarti kalau misalnya 8 ini udah selesai tinggal 4 modul lagi. Nah, oke, jadi untuk modul ke-8 ini itu terkait dengan coba saya cek dulu. Terkait dengan yang namanya diferensiasi total ya, kalau nggak salah ya, dari ya diferensiasi diferensial eksak dan integral garis. Oke, so kita mulai dulu dari nomor 1 ya, di tes formatif yang pertama. Jadi ada 1 sampai nomor 3, soalnya adalah diketahui fungsi z yang mengandung 2 variabel, maka nomor 1 dan 2 ditanyakan, ini masih easy kok ya. Oke, jadi untuk nomor 1 ditanyakan adalah dou z per dou x, yang dimana berarti kita turunkan ini terhadap x-nya, berarti jadinya adalah 2xy ditambah dengan yang namanya min sin xy dikalikan dengan yang namanya y, nah ditambah dengan 0. So dou z per dou x per dou x itu sama dengan 2xy dikurangkan dengan sin cos min sin ya, min y dikalikan dengan sin xy ya. Jadi pernyataan nomor 1 bernilai salah. Nah, lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 adalah diferensiasi dou z per dou y. Oke, dou z per dou y. Oke, dou z per dou y itu sendiri berarti kita turunkan fungsi z terhadap fungsi y. Berarti ini kalau diturunkan terhadap fungsi y jadinya adalah x kuadrat ditambah dengan ya min sin xy. Min sin xy dikalikan dengan x ya, karena dikalikan dengan turunan dalamnya ya, jangan lupa. Ditambah dengan turunan 10 itu hasilnya adalah 0. So berarti dou z per dou y sama dengan x kuadrat dikurangkan dengan x kali dengan sin xy. Nah, nomor 3 ini gampang sebenarnya. Kalau kalian tahu jawaban 1 dan 2 itu tinggal gampang ditotalin aja sebenarnya. Jadi dz itu ya sebenarnya adalah dou z per dou x, nah gitu ya, dx ditambahkan dengan yang namanya dou z per dou y dy. So berarti dz nya adalah ya 2xy dikurang dengan y kali sin xy dx ditambah dengan yang namanya x kuadrat kurang x sin x dx, sin xy dy ya, jadinya seperti ini ya. Oke, jadi nomor 2 bagaimana? Nomor 2A jawabannya, dan nomor 3 apakah diferensiasi totalnya adalah seperti ini? Ya, ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Nah, jadi ini ya. Jadi nomor 1 jawabannya B, 2A, 3 dan B ya. Oke, jadi intinya diferensiasi total itu either kalau nggak bentuknya seperti ini, atau boleh juga kalau misalnya ditanya turunan daripada fungsi f yang mengandung xy gitu ya, berarti ya dou daripada fx, y per dou x dikalikan dengan dx ditambahkan dengan dou daripada f x, y sendiri per dou y dy. Nah, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke soal nomor 4 sampai nomor 7 ya. Oke. So untuk nomor 4 sampai nomor 7 ini diketahui sebuah fungsi w yang dimana mengandung 3 variabel, x pangkat 3y kuadrat z dikurangkan dengan e pangkat min xy z tambah ln dari xy kuadrat z pangkat 3. Maka ditanyakan adalah turunan terhadap masing-masing variabel untuk 4 sampai nomor 6, dan untuk nomor 7 adalah diferensiasi totalnya ya. Oke, so untuk nomor 4 berarti dou w per dou x berarti kita turunkan terhadap x nih ya. Jadinya berarti 3 kali x kuadrat y kuadrat z. Ya, ingat ya, ini kan yang di bentuknya adalah y kuadrat z kali x pangkat 3. Ini adalah koefisiennya. Nah, 3 kali y kuadrat z kali x pangkat 3 kurang 1 gitu. Oke, so kemudian lanjut lagi ditambahkan dengan yang namanya dikurang dengan ini z ya. Dikurang dengan e pangkat min xyz dikalikan dengan yang namanya min yz. Kemudian ditambahkan dengan 1 per, ingat ya turunan ln-nya kan 1 per ya, xy kuadrat z pangkat 3 dikalikan dengan turunan dalamnya kalau diturunkan terhadap x.
Jadinya adalah y kuadrat z pangkat 3. Ya, so berarti coret and then berarti ini sama aja kayak 3x kuadrat y kuadrat z ditambah dengan yang namanya yz kali dengan e pangkat min x yz ditambah dengan 1 per x ya. Oke, so untuk soal nomor 4 ya pernyataan ini bernilai salah ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah oke, di sini aja kali ya. Nomor 5 adalah do w per do y. Oke. Kita turunkan terhadap y, jadinya berarti 2x pangkat 3yz dikurang dengan e pangkat min xyz dikalikan dengan min xz, kemudian ditambah dengan 1 per xy kuadrat z pangkat 3 dikalikan dengan 2xy z pangkat 3. Kemudian berarti ini z nya pangkat 3 habis, x nya juga habis ya. Kemudian di sini y nya jadi sisa 1 ya. Berarti jawabannya adalah 2x pangkat 3yz ditambah dengan x kali z kali dengan e pangkat min xyz ditambahkan dengan yang namanya 2 per y. Ya, so nomor 5 jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Oke, nomor 6 do w per do z. Oke, sama dengan, nah ini kalau diturunkan terhadap z ya berarti tinggal x pangkat 3y kuadrat dikurangkan dengan min e pangkat min xyz dikalikan dengan yang namanya min min xy ya, karena diturunkan terhadap z ditambah dengan 1 per xy kuadrat z pangkat 3 dikalikan dengan 3xy kuadrat z kuadrat. So berarti ini habis ya kan. Nah kemudian ini sisa 1 ya. Kemudian ini habis nih xy kuadratnya ya. Oke. Nah set. Oke. Yaudah, berarti hasilnya adalah x pangkat 3y kuadrat ditambah dengan yang namanya xy kali dengan e pangkat min xyz ditambahkan dengan yang namanya 3 per z. Oke. So, ya ini pernyataan yang bernilai benar. Nah, nomor 7 itu tinggal digabungin. dw itu sama dengan ya do w per do x kali dx ditambahkan dengan do w per do y kali dengan dy tambah dengan do w per do z dikalikan dengan dz. So berarti do w per do x adalah 3x kuadrat y kuadrat z ditambah dengan yz kali dengan e pangkat min xyz ditambahkan dengan 1 per x dx gitu ya, ditambahkan dengan yang namanya 2x pangkat 3yz tambah dengan xz kali dengan e pangkat min xyz ditambahkan dengan 2 per y dy ditambahkan dengan x pangkat 3y kuadrat tambah dengan yang namanya xy kali dengan e pangkat min xyz ditambahkan dengan 3 per z dz. Nah ini jawabannya ya untuk diferensiasi totalnya. So ya jawabannya ini bernilai salah ya. Sebenarnya ini nggak usah dijabarin seperti ini juga kelihatan kok. Ini sama ini kan udah jelas salah ya. Ya udah, ini udah pasti salah gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke nomor 8 sampai nomor 11. Oke, so ini soalnya juga satu paket, yaitu di mana mempunyai fungsi f yang punya dua variabel, yaitu adalah 3x kuadrat tambah 2xy dikurang dengan y kuadrat. Maka pertambahan f apabila kita masukkan 1,4 alias ini delta f, mungkin ini soalnya adalah delta f dalam kurung 1,4 ya. Oke, so ini sebenarnya gampang ya, bahwasanya untuk delta f nya sendiri itu kalau dimasukin x, y itu artinya berarti ya ingat untuk penurunan diferensial kan dasarnya limit. Nah, yang di bagian atasnya tuh kan f dikali apabila dimasukkan ditambahkan dengan sesuatu, nah kemudian dikurangkan dengan fungsinya itu gitu. Nah, cuman bedanya adalah ini digabung. Kalau misalnya ketika kita mau nurunin terhadap x kan yang kita rubah atau yang kita masukin x tambah delta x itu kan cuma di x ya.
Nah, kalau ini dua-duanya. Jadi ada X tambah delta X dan kemudian Y tambah delta Y dikurangkan dengan Fx, Y. Nah, ya udah, berarti jadinya adalah 3 dikalikan dengan X tambah dengan delta X kuadrat tambah dengan 2 dikalikan dengan X tambah delta X dikalikan dengan Y tambah dengan delta Y dikurang dengan yang namanya Y tambah delta Y kuadrat, kemudian dikurangkan dengan yang namanya 3X kuadrat tambah dengan 2XY kurang Y kuadrat. Nah, oke. So, ini kan takutnya kepanjangan nih. Ya udah. Mungkin kita sederhanakan ini di tempat lain gitu ya. Oke, so saya pisah dulu, saya kopas dulu bahwasanya ini kan berarti 3 dikalikan dengan X kuadrat ditambahkan dengan 2X kali delta X ditambahkan dengan delta X kuadrat ya. Oke, kemudian ditambah dengan yang namanya 2 dikalikan dengan XY tambah dengan X kali delta Y tambah Y kali delta X ditambahkan dengan delta X kali delta Y, kemudian dikurang dengan yang namanya Y kuadrat tambah dengan 2Y kali delta Y ditambah dengan delta Y kuadrat. So, ini berarti jadinya adalah 3X kuadrat ditambahkan dengan 6X kali dengan delta X tambah dengan 3 kali dengan delta X kuadrat tambah dengan yang namanya 2XY tambah dengan 2X kali dengan delta Y tambah dengan 2Y kali delta X tambah dengan 2 kali delta X tambah delta Y dikurang dengan yang namanya Y kuadrat tambah dengan 2Y kali delta Y ditambahkan dengan delta Y kuadrat. Ya, panjang emang. Oke, so jadinya hasilnya adalah seperti ini ya. Jadinya adalah 3X kuadrat. Oke, mungkin dari biar pada kelamaan set. Nah, lo ya kan panjang-panjang dah. Oke, ini sama dengan dikurangkan dengan yang namanya ini 3X kuadrat dikurang dengan 2XY dikurangkan dengan yang namanya atau ditambah dengan Y kuadrat. So, apa? Ya, ini sama ini habis ya kan. Kemudian ini sama nih kan, ini kan dikurang 3X kuadrat ya. Nah, ini habis. Kemudian apa? Ya, ini sama ini habis. Mana tuh? Ini, sorry ya. Nah, ya udah kan kemudian jadi sisanya tuh cuman 3 kali dengan delta X kuadrat ditambahkan dengan yang namanya delta Y kuadrat. Oke, sorry, entar dulu. Ini ini minus ya. Oke, ini berarti ini minus ya. Jadinya minus delta Y kuadrat kemudian ditambah dengan yang namanya 6X kali delta X tambah dengan 3 ini udah ditambahkan dengan 2X kali dengan delta Y tambah dengan 2Y kali delta X tambah dengan yang namanya 2 kali Y ditambah dengan yang namanya 2 kali dengan delta X. Ini sorry ini enggak, ini 2Y tambah delta X. Oke, ini dikali ya. 2 kali dengan delta X kali dengan delta Y kemudian dikurangkan dengan yang namanya 2Y kali dengan delta Y ya. Ini kan min delta Y kuadrat udah di depan. Nah, ya udah, kesimpulannya untuk kalau delta F kalau kita masukkan 1,4 maka ya ini 3 dikalikan dengan delta X kuadrat kurang dengan delta Y kuadrat tambah dengan 6 kali 1 kali dengan delta X atau berarti 6 delta X saja ya langsung ya. Tambah dengan 2 kali 1 jadinya adalah 2 kali dengan delta Y tambah 2 kali 4 jadinya 8 delta X tambah 2 kali delta X tambah delta Y dikurang dengan yang namanya 2 kali 4 8 ya. Oke, kemudian ini berarti 8 delta Y ya. Oke. Ya udah, berarti hasilnya akan setara dengan yang namanya 3 kali delta X kuadrat kemudian dikurang dengan delta Y kuadrat plus 6X tambah 18X jadinya adalah plus 14 delta X. Kemudian ini 2Y delta Y dikurang 8 delta Y berarti min 6 delta Y. Kemudian ditambah dengan yang namanya 2 kali dengan delta X kali dengan delta Y.
Ya, so jawabannya ya ini bernilai benar ya. Oke, kemudian soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini dikasih tahu kalau misalnya delta X-nya itu 0,03 terus kemudian delta Y-nya itu adalah min 0,02, maka delta F-nya 1,4 ini berapa? Ya udah, delta F kalau dimasukin 1,4 kan ini udah langsung ini ya. Jadinya berarti 3 kali dengan sama dengan 3 kali dengan 0,03 kuadrat. Oke, kemudian ini dikurangkan dengan yang namanya min 0,02 kuadrat ditambah dengan yang namanya 14 dikali dengan 0,03 dikurang dengan 6 kali min 0,02 ditambah dengan 2 kali dengan 0,03 kali dengan 0,02. Nah, intinya ini udah pakai kalkulator nih. Oke, so kita langsung masukin aja 3 kali dengan 0,03 kuadrat. Oke, kemudian dikurang dengan yang namanya itu 0,02 kuadrat aja ya. Terus kemudian ditambah dengan 14 kali 0,03 tambah dengan 6 kali 0,02. 0,02 ditambah dengan ini bukan tambah tapi kurang ya karena ada minnya. Oke, dikurang dengan 2 kali 0,03 kali 0,02, jawabannya adalah 0,5411 ya. Oke, jadinya nih jawabannya adalah 0,5411. Maka jawaban soal nomor 9 adalah yang B. Nah, kemudian diferensiasi total ketika ini, nah kalau diturunin gitu ya. Kalau diturunin ini gimana sih hasilnya gitu ya. Nah, oke, jadi nomor 10 sebenarnya kita harus cari dulu nih DF-nya nih. Ya kan diferensiasi total kan yang ditanya, bukan yang ini ya. Nah, kalau diferensiasi total kan berarti dou F per dou X dx gitu ya. Ditambahkan dengan yang namanya dou F per dou Y kali dengan dy. Ya udah, berarti dou F kalau dikali dengan dou X ini kalau diturunin jadi adalah 6X ditambahkan dengan 2Y dx gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan yang namanya ini kalau diturunin terhadap Y jadinya adalah min 2Y ditambah dengan 2X dy ya. Oke. So, di sini dimintain bahwasanya kalau dimasukin 1,4 gitu ya. Berarti jadinya adalah 6 kali 1 ditambah dengan 2 kali 4 gitu ya dx. Kemudian ditambah dengan yang namanya min 2 kali dengan 4 tambah dengan 2 kali 1 dy. Berarti ini jadinya adalah 6 tambah 8 hasilnya adalah 14 dx. Ini min 8 tambah 2 itu min 6. Berarti plus min 6 jadi adalah min 6 dy. Oke, so jawaban soal nomor 10 adalah yang A. Nah, nomor 10, nomor 11 itu gampang. Tinggal dimasukin aja nih. Daripada soal nomor 10. Nah, kita tinggal masukin berarti 14 dikali dengan 0,03 dikurang dengan 6 dikalikan dengan min 0,02. Nah, berapa nih jadinya? Ya, coba kita cek dulu ya. 14 kali 0,03 ditambah dengan 6 kali dengan 0,02, jawabannya adalah segini. Ya, oke. 0,54 ya. Jawabannya adalah 0,54. Ya, so jawaban nomor 11 adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, jadi ini udah soalnya udah mulai satu-satu ya, nggak satu paket lagi. Oke, untuk nomor 12 kita punya fungsi seperti ini ya, W yang ln daripada 3 variabel ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, maka DW alias berarti diferensiasi total daripada fungsi W itu sendiri. Berarti dou W per dou X dx ditambah dengan dou W per dou Y dy ditambah dengan dou W per dou Z dz ya. Oke. So, berarti ini kalau kita turunkan terhadap fungsi X, terhadap variabel X jadinya adalah 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ini turunan ln-nya terlebih dahulu. Dikalikan dengan turunan dalamnya, yaitu adalah 2X ya. Ini kan ingat ya, diturunkan terhadap yang namanya variabel X.
2x ini berarti dx, kemudian ditambah dengan yang namanya 1 per x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ya karena ingat ya diturunkan terhadap ln-nya dulu, ini dikalikan dengan 2y dy. Berarti kemudian ditambahkan lagi 1 per x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kali dengan 2z dz. So dari sini sebenarnya mereka semua mengandung unsur yang sama. Apa tuh? Ya 1 per ini. Nah kemudian 2-nya juga kita bisa keluarin. Jadi 2 per x kuadrat kali y kuadrat tambah dengan y kuadrat tambah z kuadrat dikalikan dengan x dx tambah dengan y dy tambah dengan yang namanya z dz. Atau bentuk ini akan sama nilainya dengan yang ada di sini. Ya karena apa? Ini dipindahin ke bawah doang. Karena kita tahu bahwasanya kan 2/5 kali 4 itu kan sama aja kayak 2 kali 4/5 gitu. Jadi cuma dirubah bentuk juga, dirubah bentuk doang ya. Oke, so nomor 12 ini adalah pernyataan yang bernilai benar ya. Oke. So kita lanjut ke soal nomor 13. Oke. So untuk nomor 13 ini diminta bahwasanya bentuk ini merupakan diferensial eksak atau bukan. Oke. So untuk mengetahui ini diferensial eksak atau tidak, maka ini kan kalau kita misalkan ini adalah fungsi P terlebih dahulu, P x, y, dan kemudian ini adalah fungsi Q gitu ya, Q x, y. Kemudian untuk mencari gitu ya, untuk mencari kira-kira ini apakah eksak atau bukan, kita selidiki dulu dou P-nya ini ya, dou P-nya ini kalau kita turunkan terhadap terhadap Y ya, terhadap Y ya, hasilnya gimana? Nanti kita compare sama dou Q kalau kita turunkan terhadap X ya. Oke, so berarti dou P ini terhadap Y jadinya hasilnya adalah 3x kuadrat tambah dengan 2xy ditambahkan dengan e pangkat x dikali dengan 0 ya. Atau bisa kita juga bilang hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 2xy. Kemudian kalau yang ini, yang Q kalau kita turunkan terhadap x jadinya adalah 3 kali dengan x pangkat 3 kurang 1 ditambah dengan 2 kali dengan x kali y ya kan, karena kan diturunkan terhadap x ya. Oke, ditambahkan dengan yang namanya min sin y dikalikan dengan turunannya di dalam ini kan variabel y atau cos y, ini turunkan terhadap variabel x, hasilnya adalah 0. So ini sama aja kayak hasilnya 3x kuadrat ditambahkan dengan 2xy ya, karena kan ini habis ya, ini hasilnya adalah 0. Nah apakah sama? Ya sama. Karena berhubung dou P per dou Y sama dengan dou Q per dou X itu bernilai sama, maka ini adalah termasuk diferensial eksak ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang A. Nah lanjut ke soal nomor 14. Oke, nomor 14 kita punya fungsi ini Z ini diminta adalah pertambahan Z-nya. Oke, untuk yang A otomatis kita harus nyari delta Z dulu dong ya. Maka berarti kita masukkan fungsi Z ini dengan X kali X X tambah dengan delta X dikurangkan koma dengan Y tambah dengan delta Y dikurangkan dengan Z X, Y gitu ya. Oke. So berarti kita berarti jadinya ln daripada X ini X tambah dengan delta X kuadrat dikalikan dengan yang namanya Y tambah dengan delta Y kuadrat, kemudian dikurang dengan yang namanya ln daripada X kuadrat kali dengan Y. Sorry, ini nggak usah lah ya. Oke. So berarti ini kalau misalnya kan di sini diminta adalah pertama delta Z-nya kalau X-nya segini ya. Oke. Berarti ln daripada gitu ya, ini berarti min 2 karena X nya kan min 2, terus kemudian delta X adalah ini, berarti min 0,02 dipangkatkan dengan 2 gitu ya, dikalikan dengan yang namanya Y tambah delta Y, berarti 4 ditambahkan dengan 0,08 kemudian dikurang dengan yang namanya ln daripada
min 2 kuadrat dikalikan dengan 4. Ya, so berarti berapa ya? Inilah langsung kalkulator aja ya, karena ini adalah ln. Karena kita nggak tahu hasilnya berapa gitu ya kalau misalnya kita hitung dengan manual. Oke, so berarti ln daripada itu jadinya min 2,02 ya. Berarti berarti 0,02 kuadrat, karena ingat ya dikuadratin kan hasilnya positif, jadi di kalkulator saya ngitungnya nggak pakai negatif-negatifan ya. Kemudian dikali dengan yang namanya 4,08 gitu ya, dikali dengan 4,08, kemudian dikurang dengan yang namanya ln daripada 4 dikalikan dengan 4 alias 16, maka jawabannya adalah sebesar minus 9. Oke, jawabannya adalah 0,0397 ya. Oke, ini dia jawabannya ya. Oke. So, kemudian yang B. Nah, kalau diferensial total Z-nya itu berapa kan gitu ya. So, berarti ini diminta oke. Kita turunin gitu kan terhadap yang namanya berarti kita harus mencari yang namanya berarti dz gitu ya, dz dou z per dou x dx tambah dengan dou z per dou y dy. Oke, kemudian ini kita turunkan terhadap x dulu nih. Oke, berarti ini untuk dou z per dou x nya berarti gini. Ini saya cari dulu aja di sini ya. Dou z per dou x kalau diturunin jadinya adalah 1 per x kuadrat kali y dikalikan dengan 2x ya. So berarti dou z per dou x ini kalau misalnya ini ini sisa 1 gitu ya, jadinya 2 per xy gitu ya. Oke, 2 per xy. Oke, nanti di sini langsung kita masukin aja gitu. Kemudian dou z per dou y sama dengan 1 per x kuadrat kali y dikalikan dengan, kalau diturunkan terhadap y berarti jadinya tinggal x kuadrat nih, jadinya 1 per y. Ya udah, berarti 2 per ini langsung kita masukin nih. Kalau misalnya x kali y, x nya kan min 2 nih, min 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan min 0,02 ditambahkan dengan 1 per y. 1 per y itu berarti 1 per 4 dikalikan dengan 0,08 ya. So berarti ini kalau dihitungkan ya, ini jawabannya adalah 1 ini 2, jadinya berarti ini plus ya, plus daripada 0,02 dibagi 4 gitu. 0,02 dibagi dengan 4 ditambahkan dengan yang namanya 0,02. Jawabannya adalah 0, sorry, my bad. Ini kan kalau diturunin terhadap x jadinya 2x ya. Oke. Jadi y-nya hilang nih. My bad. Oke, ini y-nya juga hilang ya. Jadinya berarti 2 per ini. Oke, so ini berarti jadinya cuman 2 doang. Kemudian ini jadinya berarti 1 ya kan, min 1 kali min 0,02 jadinya sisanya adalah 0,02 tambah dengan 0,02, maka jawabannya adalah 0,04 ya. So itu untuk nomor 14 ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, nah, nomor 15 kita punya informasi bentuk ini adalah diferensial eksak atau tidak eksak. Oke, so kita misalkan ini adalah sebuah fungsi P yang mengandung XY dan kemudian ini adalah ya Q yang mengandung XY. Oke, so berarti tujuan kita adalah mencari yang namanya dou P per dou Y. Oke, jangan lupa ya, ini walaupun ini dx jadi ini diturunkan terhadap Y. So jadinya adalah 2x ditambahkan dengan 2y tambah 0 alias berarti 2x tambah dengan 2y. Kemudian dou P per dou x ini kita turunkan terhadap x, jadinya adalah 2x ditambahkan dengan yang namanya 2y ditambah dengan 1 ya. So berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya dou P per dou y itu tidak sama dengan yang namanya dou Q. Ini dou Q ya, dou Q per dou x. Karena nggak sama maka termasuk diferensial tidak eksak ya. Oke,
So, jawaban soal nomor 15 adalah yang B. Oke, nomor 15 lanjut. Fungsi f yang berkaitan dengan diferensial ini, nah kira-kira yang mana? Ya sebenarnya ini kalau emang kalian mau ngerjainnya one by one gitu ya, dicek satu-satu mana yang nanti hasilnya bisa menyerupai yang ada di sini gitu ya. Nah, nanti diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan terhadap y, ya nggak ada masalah gitu ya. Nah kalau ini gimana? Nah jadi gini, set ini kan kita tahu bahwasanya kan ini diturunkan terhadap dx. So berarti kalau kita mau cari fungsi asalnya kita harus integralkan. So jadinya berarti nomor 16 ini untuk yang pertama kan berarti kan ada fungsi depannya dulu nih ya kan, ada fungsi depannya dulu. Berarti fx, y dulu itu kita integralkan daripada si 2x kurang y pangkat kali e pangkat x dx. Nah maka ini kalau kita integralkan jadi apa? Nah ini 2x ini kan berarti 2 per 2x kuadrat. Kemudian nah ini juga integralnya apa? Ya integralnya adalah min y kali dengan y kali dengan e pangkat x. Ya, oke. Nah ingat ya, ini kan adalah koefisien daripada e-nya ya. Jadi jatuhnya adalah kalau kita turunkan terhadap x ya berarti yang diturunkan ya si e pangkat x aja gitu. Atau kalau misalnya mau itu ya berarti y kali dengan e pangkat x dx. Berarti ya tinggal kita misalin e pangkat x itu sama dengan U adalah e pangkat x, maka du per du nya sama dengan e pangkat x kali 1 dx, alias berarti du nya sama dengan e pangkat x dx. Nah kemudian barulah berarti ini oke ini atau y kali u gitu, y kali ya, ada depannya y nya juga. Oke, so berarti ini sama dengan du kan. Nah berarti kalau integral daripada du itu apa? U tambah c. U-nya apa? Y kali E pangkat X. Nah, seperti itu ya kalau misalnya mau nyari. Nah, tapi ingat jangan lupa ini ditambahkan dengan konstanta. Nah, karena berhubung ini ada dua fungsi yang nanti bakal kita kerjakan, maka ini kita anggap dia C1 terlebih dahulu. Ya. Kemudian dikalikan dengan yang namanya ini, nanti dikalikan dengan yang namanya Y ya, C1-nya ya. Oke. Karena kan ini kalau nanti ketika diturunin terhadap X kan ini habis dong ya kan, karena ada variabel Y-nya. Sorry. Ini akan mengandung yang namanya C1, di mana nanti ini kan akan mengandung variabel Y-nya ya, bukan dikali Y ya. Nah, kemudian kita harus apa? Nah, ini kan berarti sama aja kayak 1 ya. Oke, jadi ini langsung saya hapus saja. Jadinya berarti integralnya adalah seperti ini. X kuadrat kurang Y kali dengan E pangkat X dikalikan ditambah dengan C1 kali dengan C1 yang ya ini C1 itu sebuah konstanta. Yang dimana konstanta ini atau mungkin bisa kita katakan sebuah fungsi dulu ya yang mengandung variabel Y ya gitu. Nah variabel Y yang lain lah, intinya ada fungsi lain yang mengandung variabel Y kan. Nah terus gimana cara nyarinya? Nah ini kita lanjutkan lagi, ini kita turunkan terhadap terhadap fungsi Y gitu, terhadap variabel Y. Oke, berarti jadinya adalah ini do F per do Y. Kalau ini kita turunkan terhadap variabel Y, jadinya adalah 0 dikurangkan dengan yang namanya ya Y kali dengan ini kan Y kali E pangkat X ya. Oke, so ini kan dua fungsi, berarti U-nya adalah berarti kan gini ya, langsung aja ya. U aksen berarti 1 kali dengan V E pangkat X ditambah dengan yang namanya V aksen, ini berarti E pangkat E pangkat X dikalikan dengan yang namanya 0 gitu ya, dikalikan dengan Y gitu ya. Oke, kemudian ditambahkan dengan C1 aksen gitu ya. Yaudah, berarti do F per do Y nya itu sama dengan gitu ya. Do F per do Y nya adalah min daripada E pangkat X ditambahkan dengan C1 aksen yang mengandung variabel Y gitu ya. Oke, ya udah. Ini ada hubungan dengan apa? Nah, jadi gini. Sebenarnya ini basicnya adalah ini itu adalah do. Kan ini kan kita tahu bahwasanya ini kan do F per do X kan. Nah, sedangkan ini adalah hasil daripada do F per do Y. Nah, jadi do F per do Y-nya ini kan adalah min E pangkat X dong. Nah, oke. So, min E pangkat X
min E pangkat X sama dengan min E pangkat X ditambahkan C1 aksen ketika mengandung variabel Y-nya. So, apa? Ya, kita dapat simpulkan bahwasanya C1 aksen variabel Y-nya ini tidak mengandung apa-apa, alias kita anggap sebuah konstanta yang random. Karena apa? Ya kalau kita lihat kan nggak ada tambahan sesuatu dong ya kan. Nah, jadi di sini sama dengan 0 gitu ya. So, kalau mau cari ya berarti tinggal kita integralin aja satu-satu. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita integralin. Jadinya C1Y-nya itu sama dengan ya sebuah konstanta yang nanti kalau diturunin kan hasilnya 0 gitu. Ya, oke. So, jawabannya adalah min Y kali dengan E pangkat X tambah dengan X kuadrat ditambah dengan C. Ya, so nomor 16 jawabannya adalah yang A. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 17. Oke, ya, so untuk nomor 17 ini kita hapus terlebih dahulu saja untuk nomor 15 dan nomor 16-nya. Dan untuk nomor 17 di sini kita punya informasi sebuah hasil turunan ya, alias turunan total. Mungkin kita bikin do F gitu ya. DF ya, sorry DF. DF sama dengan ini. Nah, so kita misalkan terlebih dahulu ini adalah P yang mengandung variabel XY, kemudian ini adalah Q-nya gitu ya, yang mengandung variabel XY. Ya udah, berarti do P per do Y, berarti ini kalau diturunkan terhadap Y, nah karena ini fungsi perkalian ya, ini ada fungsi E sama fungsi ln, berarti ini aksen, berarti jadinya adalah E pangkat X kali dengan 0, karena kan kita turunkan terhadap Y ya, terus kemudian dikali dengan ln Y, karena kan dikali dengan ini, barulah ditambah dengan turunan ini dikali dengan E pangkat X. Oke, jadinya 1 per Y dikalikan dengan 1 dikalikan dengan E pangkat X. Oke, so berarti do P per do Y-nya itu hasilnya sama dengan, ya hasilnya adalah E pangkat X per Y. Oke, kemudian kita cari do Q per do X. Nah, ini kita turunkan terhadap X nih. Nah, E pangkat X per Y. Oke, jadi berarti ini mungkin E pangkat X kali Y pangkat min 1 aja kali ya. Oke. So, berarti ini turunan ini E pangkat X adalah, ini kita turunkan terhadap X loh ya. E pangkat X dikalikan dengan 1 dikalikan dengan Y pangkat min 1 ditambah dengan yang namanya gitu ya. Sorry. Ada yang ketinggalan. Apa nih? Ya ininya nih belum diturunin. Ya, sorry. My bad. Oke, ini saya turunin aja deh. Nah, oke, entar dulu. Ini kita lanjutin belakangan dulu ya. Oke, so ini E pangkat Y per X nih. Nah, ini kita turunkan terhadap E. Nah, ingat ya, ini E terhadap Y ya. Nah, E pangkat Y kali dengan X pangkat min 1. Oke, ini kalau diturunin, maka jadinya adalah, oke, ini berarti dikurang daripada E pangkat Y dikalikan dengan 1 dikalikan dengan X pangkat min 1 ditambah dengan turunan daripada ini. Berarti jadinya adalah 0 gitu ya, dikalikan dengan yang namanya ini E pangkat Y. Oke, ya sudah, berarti udah jelas bahwasanya ini habis. So berarti ini tinggal 1 per E pangkat X per Y ini ya, ini juga dikurangkan dengan E pangkat Y per X. Oke, kemudian lanjut lagi, balik lagi ke do Q per do X. Nah, oke, jadi ini kan Y pangkat min 1. Nah, ditambah dengan turunan ini. Turunan ininya 0, karena nggak ada variabel X ya kan. Nah, dikalikan dengan E pangkat X. Kemudian, dikurang dengan yang namanya turunan ini. Ya, berarti E pangkat Y dikalikan dengan 0, karena kan turunan daripada Y itu hasilnya 0 ya. Ketika kan ini kita mau turunkan terhadap X. Kemudian dikalikan dengan ln X, kemudian ditambah dengan yang namanya turunan ini 1 per X dikalikan dengan 1 dikalikan dengan yang namanya E pangkat Y. Ya udah, berarti do Q per do X hasilnya ini. So berarti ini jelas, ini habis. So berarti tinggal E pangkat X per Y ya, karena Y pangkat min 1 kan Y per Y ya. Terus dikurang dengan yang namanya ini
E pangkat Y per X. So, karena dou P per dou Y sama dengan dou Q per dou X, maka bisa kita katakan ya diferensial eksak ya. Oke, jadi yang A, buktikan bahwa ini merupakan diferensial eksak ya, cara buktinya adalah seperti ini ya. Ternyata terbukti bahwasanya dou P per dou Y sama dengan dou Q per dou X. Nah, kemudian disuruh tentukan fungsi fx, y-nya itu berapa. Ya udah, langsung kita turunkan terlebih dahulu aja gitu kan. Karena kita udah punya informasi ya bahwasanya oke. Mungkin ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. So, untuk yang nomor 17, yang B-nya, 17 yang B, kita punya informasi bahwasanya kan ini kita berarti gini ya. Ini kan sebuah turunan ya. Oke, so berarti kita misalkan aja bahwasanya berarti integral daripada E pangkat X kali dengan ln Y dikurangkan dengan E pangkat Y per X gitu ya. Ini kita integralkan terhadap dx ya. Nah, oke, so berarti untuk yang ini kita integralkan terlebih dahulu. Nah, gimana tuh integralnya? E pangkat X kali dengan ln Y berarti dx gitu ya. Berarti bisa kita katakan bahwasanya ln Y E pangkat X itu adalah U. Berarti du nya sendiri kalau kita turunkan terhadap X gitu ya, maka hasilnya adalah apa? E pangkat X kali ini kan kalau diturunin berarti 1 per Y kali 0 kali dengan E pangkat X ditambahkan dengan yang namanya turunan ini E pangkat X kali 1 kali dengan ln Y. Berarti ini jadinya adalah du per dx sama dengan ya sama aja ya dengan yang ini nggak ada. So berarti kalau ini kita berarti kan ini sama aja kayak integral daripada UDU berarti ya. Berarti integral daripada du. Karena kan integral dari ini kan du per dx gitu ya. Ini ln Y kali E pangkat X berarti du nya sendiri sama dengan ln Y kali dengan E pangkat X dx. Berarti ini sama kayak du. Nah, ini kalau integral du ya berarti hasilnya adalah u gitu ya. U tambah dengan C. Nah, U-nya apa? Ya, U-nya adalah ini gitu. Jadinya berarti E pangkat X kali dengan ln Y. Nah, dikurang dengan integral ini. Nah, berarti E pangkat Y. Berarti ini jadinya adalah X pangkat min 1 gitu ya. Atau gini, ini aja nggak apa-apa deh. Oke, per X gitu ya. Per X dx. Berarti kita misalkan U-nya adalah E pangkat, atau ini X pangkat min 1 gitu ya. E pangkat Y, kemudian du per dx sama dengan ini diturunkan berarti hasilnya adalah min X pangkat min 2 kali dengan yang namanya E pangkat Y, kemudian ditambahkan dengan yang namanya turunan daripada ini dikali dengan ini. Hasilnya adalah berarti kalau kita hubungkan seperti ini bisa nggak? Ya, bisa. Jadi jawabannya kan berarti ini sama aja kayak min daripada sorry. Ini mah nggak usah ya, nggak usah pakai begini. Kan ini udah tahu ya jelas bahwasanya ini kan seper X nih, alias ada variabel tapi variabelnya di bawah. Nah, jadi sebenarnya berarti otomatis yang perlu kita integralkan adalah ya berarti X-nya ini sendiri. Berarti E pangkat Y, karena kita tahu bahwasanya kan seper X itu integral dari integralnya kan adalah ln X ya. Ln X. Nah, ditambah dengan suatu konstanta yang mengandung variabel Y. Nah, kalau udah gitu kan ya, kalau udah berarti ini kita turunin lagi. Nah, cuman kita turuninnya terhadap apa? Nah, ini kan fx, y ya. Nah, lanjut lagi. Ke tahap selanjutnya adalah kita turunkan dia df terhadap y. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap y berarti jadinya ini E pangkat X-nya diturunin jadinya adalah E pangkat X kali 0 kali dengan ln Y ditambahkan dengan yang namanya turunan ini berarti 1 per Y dikalikan dengan 1 dikalikan dengan E pangkat X gitu ya. Kemudian dikurang dengan yang namanya E pangkat Y
dikalikan dengan 1 kali ln X ditambah dengan yang namanya 1 per X kali dengan 0 kali dengan E pangkat Y. Kemudian ini ditambah dengan yang namanya K aksen yang mengandung variabel Y. So berarti ini jelas ini habis, ini habis. Nah, kemudian do F per do Y berarti sama dengan ya E pangkat X per Y dikurang dengan yang namanya E pangkat Y kali dengan ln X ditambahkan dengan K aksen K dalam variabel Y-nya. Nah, kemudian kita hubungkan nih. Nah, oke, ini dihapus dulu terlebih dahulu ya. Oke, jadi yang di bagian sini kita tahu bahwasanya ini sama ini itu adalah sesuatu yang sama. Ya dong. Berarti E pangkat kita lanjutkan lagi, berarti E pangkat X per Y dikurang dengan E pangkat Y kali dengan ln X sama dengan E pangkat X per Y dikurang dengan E pangkat Y dikali dengan ln X ditambahkan dengan K aksen kali Y. So berarti bisa kita simpulkan apa? K aksen kali Y itu sama dengan 0. So berarti kalau kita integralkan K aksen Y sama dengan integral 0 berarti apa? Ya K aksen ini kalau kita integralkan berarti KY ini itu sama dengan suatu konstanta. Ya, suatu konstanta. Maka jawaban versi lengkapnya adalah gitu ya. Jawaban versi lengkap ini nih kan udah ketemu nih. KY-nya ternyata sama dengan C. Ya udah, berarti kesimpulannya untuk yang opsi B adalah Fx, Y sama dengan E pangkat X kali dengan ln Y dikurang dengan E pangkat Y kali dengan ln X ditambahkan dengan C. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, karena ini udah untuk tes formatif yang pertama ya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Kita masuk ke nomor 1 dan nomor 2 di tes formatif kedua. Jadi diketahui ini dan busur C persamaan diameter parameternya adalah ini, maka kita cek dulu untuk nomor 1 apakah ini termasuk diferensial eksak gitu ya. Oke, so berarti ini adalah P gitu ya. Ini adalah fungsi P dan ini adalah fungsi Q. Jadinya berarti kita harus cari do P per do Y gitu ya. So kita turunkan terhadap Y jadinya adalah 2Y. Kemudian kan 0 tambah 2Y ya, hasilnya adalah 2Y. Kemudian do Q kalau kita turunkan terhadap X hasilnya adalah 2Y. So berarti karena sama maka dia termasuk diferensial eksak. So bernilai benar. Nah kemudian untuk nomor 2, nah integral ada C. Nah C ini adalah batasnya. Nah batasnya tuh udah dikasih tahu bahwasanya 0 sampai 3/2. Berarti 0, 3/2 daripada ini kalau kita masukin X-nya T kuadrat dan Y-nya tuh T pangkat 3. Jadinya berarti T kuadrat tambah dengan T pangkat 3, T kuadrat dikuadratkan tambah dengan T pangkat 3 dikuadratkan. Ini adalah untuk dx-nya. Kemudian nah untuk dx gimana? Kan nggak mungkin dong ini T jadi X ya kan. Ya udah, kita punya informasi bahwasanya X itu adalah T kuadrat. Berarti dx per dt itu sama dengan 2T. Berarti bisa kita katakan dx-nya itu adalah 2T dt ya. Oke, berarti ini kita masukkan 2 kali dengan T dt. Ditambahkan dengan yang namanya gitu ya, ditambahkan dengan yang namanya 2xy, berarti 2 dikalikan dengan T kuadrat kali dengan T pangkat 3. Nah, dy sama dengan T pangkat 3, maka dy per dt-nya adalah 3T kuadrat. Maka dy-nya adalah 3T kuadrat dt. Oke, so berarti langsung kita masukin aja ya. 3T kuadrat dt. So berarti ini integral dari 0 batasnya bawah 0 atasnya 3/2 daripada ini langsung aja ya. Ini kan T pangkat 4 dikali dengan 2T. Jadinya berarti 2T pangkat 5. Ditambahkan dengan yang namanya ini T pangkat ini kan pangkat dipangkatin ya. Jadi pangkatnya dikali pangkat 6. Kemudian dikali dengan 2T jadinya adalah 2T pangkat 7. Nah, karena berhubung ini sama dt, dt-nya kita bisa nanti kita oper ke belakang ya. Oke. Ditambah dengan yang namanya ini, kalau kita kerjain ini 2T kuadrat ya, sorry. 2 kali 3, 6. Ini berarti 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7 ya.
Oke, so ini berarti 6T pangkat 7 dt. Nah, atau berarti bisa kita bilang bahwasanya ini setara dengan yang integral 0, 3/2 2T pangkat 5 ditambah dengan yang namanya 8T pangkat 7 dt. Ya udah, berarti jadinya adalah 2/6 T pangkat 6 tambah dengan T pangkat 8. Kalau kita masukin atasnya 3/2, bawahnya 0. So berarti jadinya adalah 1/3 kali dengan 3/2 pangkat 6 ditambah dengan yang namanya 3/2 pangkat 8. Kemudian ini pasti dikurangkan dengan yang namanya 0 ya. 1/3 kali 0 pangkat 6 tambah dengan 0 pangkat 8. Ya udah, berarti hasilnya adalah, nah jawabannya adalah 7533/256 ya. Oke, ini udah pakai kalkulator ya. Oke, ini dikurang 0 ya, hasilnya juga 7533/256. Maka jawaban soal nomor 2 adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, untuk nomor 3 dan 4. Nomor 3 terlebih dahulu ditanyakan ini apakah diferensial eksak atau bukan. Oke, so kita cek terlebih dahulu. Berarti ini adalah P gitu ya, dan ini adalah Q-nya, berarti dou P per dou Y. Oke, so berarti sama dengan 0 dikurangkan dengan X, jadinya adalah min X. Kemudian dou Q per dou X, kalau diturunin hasilnya adalah 2X. So karena berhubung nggak sama hasil dou P per dou Y dengan dou Q per dou X, maka dia bukan merupakan diferensial eksak ya. Berarti jawabannya ini adalah yang A, alias bernilai salah. Kemudian lanjut nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, integral C batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Nah, oke, so berarti 2X. Nah, di sini dikasih tahu X-nya T pangkat 3/2. 2 kali T pangkat 3/2. Oke. Kemudian dikurang dengan yang namanya T pangkat 3/2 kali dengan Y-nya adalah T pangkat 1/2. Kemudian ini dx-nya itu adalah apa? Ya, oke. So, untuk X sama dengan T per 2. T pangkat 1,5 deh ya. Oke, berarti dx per dt sama dengan 1,5 T pangkat setengah alias 0,5. Ya, berarti dx-nya itu setara dengan yang namanya ya 1,5 alias 3/2 dikalikan dengan T pangkat 1/2 dt. Kemudian ditambah dengan yang namanya X-nya, kalau dimasukin jadinya adalah T pangkat 3/2 dipangkatin 2. Nah, dy-nya itu adalah y sama dengan T pangkat setengah, berarti dy per dt sama dengan 1/2 kali T pangkat min setengah gitu ya, berarti 1/2 T pangkat setengah gitu ya. Oke, jadi berarti ini kalau berarti 1/2 T pangkat setengah dt gitu ya. 1/2 kali T pangkat setengah dt. Ya udah, berarti ini integral 4 atasnya 4 bawahnya 1 daripada, nah ini kalau dikalikan dengan ini jadi jawabannya adalah 3 dikalikan dengan T kuadrat ya, karena 3/2 tambah 1/2 itu adalah 4/2 alias 2. Kemudian dikurang dengan yang namanya ini, kalau dikali adalah 3/2 dikalikan dengan T pangkat ini udah 2 tambah setengah, 2,5, berarti alias 5/2. Oke, kemudian lanjut lagi ditambah dengan yang namanya ini ya, berarti ini kan jadinya T pangkat 3. Nah, berarti jadinya adalah T pangkat ini ya, jadinya adalah setengah kali dengan T dipangkatkan dengan yang namanya ini 3 dikurang setengah, 2,5 alias 5/2 ya. Oke, dt. Oke, integral bawahnya 1 batas atasnya 4 daripada 3T kuadrat dikurang dengan yang namanya 1, berarti 2/2 kan 1 T pangkat 5/2 dt. Ya udah, berarti ini sama aja kayak T pangkat 3, karena kan 3/3 T pangkat 3 dikurangkan dengan 1/5/2 tambah 1. 5/2 tambah 1 itu kan 7/2 ya. 5
5/2 tambah 1/1 jadinya per 2, 5 tambah 2. Dikalikan dengan T pangkat 7/2. Oke. So, berarti ini batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Dari ini berarti T pangkat 3 dikurang dengan 2/7 dikalikan dengan yang namanya T pangkat 7/2, batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Berarti ini sama dengan 4 pangkat 3 dikurangkan dengan yang namanya 2/7 dikalikan dengan 4 pangkat 7/2 gitu ya. So, berarti kemudian dikurang dengan yang namanya 1 pangkat 3 dikurang dengan 2/7 kali dengan 1 pangkat 7/2. Oke, berarti ini jadinya adalah 64 dikurang dengan yang namanya ini 2 pangkat 2, jadinya 2 pangkat 7 ya. Oke, jadinya 2 pangkat 7 ya, berarti 2 pangkat 7 itu dikali dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berarti jawabannya adalah 256. Oke, 256/7. Nah, kemudian dikurang dengan 1 ditambah dengan yang namanya 2/7. Ya udah, ini jadinya per 7 nih. Nah, 64 kali dengan 7, 448. Oke, 448 gitu ya. Dikurang dengan 256 dikurang dengan yang namanya 7 ditambah dengan 2. Oke, so ini jawabannya adalah 187/7 ya. Oke. So, ya soal nomor 4 ini jawabannya nggak ada. Entah tipe atau mungkin sayanya yang miskonsep. Kayak misalnya mungkin untuk T-nya nih di sini 1 sampai 4 mungkin harusnya dimasukinnya 0 sampai 5. Nah, oke. So, saya nggak tahu, harusnya sih kalau misalnya 5 pangkat 3 kalau dimasukin 0 ya. Kalau dimasukin 0 kan berarti belakangnya nggak ada tuh. Ya dong. Berarti 5 pangkat 3 5 pangkat 3 dikurangkan dengan yang namanya 2 kali dengan 5 pangkat 3,5/7 gitu ya. Maka jawabannya itu udah aneh gitu loh ya. Oke, jadi ini udah jawabannya nggak masuk akal kalau menurut saya ya. Jadi jawabannya adalah 187/7. Oke, so kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, untuk nomor 5 dan 6 nih ada informasi diketahui integral C bla 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 dengan CR adalah sebuah garis yang berasal dari titik 1,1 ke titik 5,2. Maka kira-kira adalah gini. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau udah ada begini karena nggak ada parameternya ya kan. Nah, otomatis kita harus apa? Kita harus merubah ini dalam bentuk sebuah fungsi. Nanti kita masukkan nih 1,1 sama 5,2-nya. Nah, otomatis kalau kita mau rubah ke sebuah fungsi, entah fungsi f atau fungsi g, maka yang diperlukan adalah ini harus fungsi yang di bagian sini nih atau alias yang bagian ini merupakan sebuah diferensial eksak. Nah, jadi nomor 5 ini udah pasti benar. Jadi kalau kalian cek nih dengan menggunakan turunan, dan yang perlu diingat ini misalnya ini adalah ini adalah P gitu ya. Ini adalah P dan ini adalah Q, maka hal yang harus kalian pastikan adalah do P per do Y itu harus sama dengan do Q per do X. Nah, nanti kalian coba cek sendiri ya. Oke, jadi intinya nanti ini bisa menggunakan yang namanya aturan perkalian, ini pun juga pakai aturan perkalian, ini juga pakai aturan perkalian, dan ini pakai aturan perkalian. Tapi yang perlu diingat terutama untuk X pangkat min 1 ini kalau diturunin ini ini diturunin ya, nggak ada masalah kalau diturunin. Kecuali kalau diintegralkan ya. Oke. So, untuk soal nomor 6 berarti tujuan kita adalah berarti ini harus cari dulu nih integralnya apa. Oke, jadi maka kita harus cari mungkin fx, y, maka kita integralkan dari mana? Dari yang ini dulu nih. Yang e pangkat x kali dengan ln y, kemudian dikurangkan dengan e pangkat y dikalikan dengan x pangkat min 1 dx. Oke, so ini udah langsung aja ya. Berarti ini kalau udah dicoba kan juga jawabannya adalah e pangkat x kali dengan ln y. Nah, ini kalau kalian nyari di mana ya, di nomor sebelumnya juga udah saya jelasin ya. Dan ini
Ya, jawabannya udah jelas banget bahwasanya ini jawabannya adalah E pangkat Y dikalikan dengan ln X. Oke, ditambahkan dengan sebuah konstanta atau mungkin kita tambahin dengan K gitu ya, yang mengandung variabel Y. Nah, kemudian kalau udah, ya apa yang harus kita lakukan? Ya, ini kita turunkan dulu terhadap Y-nya. Ya, berarti bisa kita bikin dou F per dou Y gitu ya. Maka jadinya apa? Ya, ini jadinya E pangkat X pangkali dengan 0 kali dengan ln Y ditambah dengan yang namanya 1 per Y dikalikan dengan yang namanya 1 dikali dengan E pangkat X dikurang dengan yang namanya E pangkat Y kali dengan 1 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan ln X tambah dengan 0 ya. Karena ini kan 0 kali dengan apa sih namanya? Karena nggak ada variabel Y-nya kan, berarti 0 dikalikan dengan E pangkat Y. So berarti ini hasilnya adalah ya ini udah pasti ini habis. So berarti tinggal ya E pangkat X per Y dikurang dengan E pangkat Y kali dengan ln X. Dan ternyata ya sama persis turunannya ya. Jadi ini ditambahkan dengan yang namanya K aksen Y. Ya, ini ditambahkan dengan K aksen Y, jangan lupa ya. Oke, so berarti dari sini nih, nah kita hubungkan bahwasanya kan apa namanya E pangkat atau mungkin ini langsung saya tulis begini aja ya. Oke, saya tulis begini aja deh. Nah gini aja, dou F per dou Y itu adalah E pangkat X kali dengan Y pangkat min 1 dikurang dengan E pangkat Y kali dengan ln X gitu ya. So berarti dapat kita simpulkan apa? Ya K aksennya ini adalah 0. K aksen Y-nya ini sama dengan 0. Maka bisa kita katakan bahwa KY-nya itu sama dengan sebuah konstanta, nilainya K gitu ya. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya nilai fungsi fx, y ini adalah E pangkat X kali dengan ln Y dikurang dengan E pangkat Y dikalikan dengan ln X. Nah, kemudian ditambahkan dengan suatu konstanta yaitu adalah 0 ya, karena di sini udah pasti 0 ya. Oke, so berarti sorry. Nah, ini berarti 0 ya, kita bisa anggap 0 gitu. Nah, ya udah berarti di sini kalau misalnya diminta dari 1,1 ke 5,2 ya udah berarti kita hitung dulu 5,2 itu sama dengan kan berarti E pangkat 2 kali dengan ln 5 dikurangkan dengan yang namanya E pangkat 2 dikalikan dengan ln 5 kan gitu ya. Nah, kemudian untuk F1,1 itu adalah E pangkat 1 dikali dengan ln 1 dikurangkan dengan E pangkat 1 kali ln 1. Nah, ln 1 ini hasilnya 0. Nah, ini hasilnya kan berarti ya sesuai dengan apa yang ada di sini. Kemudian berarti F5,2 dikurangkan dengan F1,1, maka jawabannya adalah ya E pangkat 2 kali ln 5 dikurang dengan E pangkat, nah ini anggap aja deh, oke dikasih dengan K, ini tambah K. Kemudian ini ditambahkan dengan K deh. Ya, oke. Ditambahkan dengan K, berarti ini hasilnya adalah bukan 0 melainkan K gitu deh. Ya udah, E pangkat 2 dikali dengan ln 5 ditambah dengan K, kemudian dikurang dengan yang namanya K, berarti ini udah jelas habis dong ya kan. Sisanya apa? Sisanya adalah E pangkat 2 kali ln 5 dikurangkan dengan E pangkat 2 kali ln 5. Sorry. E pangkat 5 E pangkat 2 ln 5 ini E pangkat 5 ln 2, sorry ini E pangkat 5 ln 2 ya. Ini E pangkat 5 ln 2, ini E pangkat 5 ln 2 ya. Oke, jadi jawabannya adalah E pangkat 5 ln 2 dikurang dengan E pangkat 2 ln 5. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7 dan 8. Oke, dikasih tahu bahwasanya integral C dari sebuah fungsi ya bla 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 bla, maka integral garis adalah bebas lintas. Ini benar apa enggak? Ya, ini otomatis kalau udah kita tanya integral garis, so kita anggap bahwasanya ini jangan lupa ya, kita harus menentukan bahwasanya ini adalah diferensial eksak ya kan. Ini kalau diturunin terhadap ini langsung aja ya. Ini kalau diturunin terhadap dou P per dou Y berarti ini jadi 2XY. Kemudian ini kalau diturunin terhadap terhadap X jadinya adalah 2XY. Berarti ini adalah diferensial eksak.
Nah, tapi karena di soal ini dia tidak punya parameter, maka bisa kita katakan dia adalah integral yang bebas lintas ya. Oke, so jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut untuk nomor 8. Nilai integral garis untuk C yang berupa busur atau garis dari titik 1, min 4 ke titik min 2,3. Nah, terus gimana nih? Nah, sebenarnya sama dengan nomor-nomor sebelumnya. Kita harus cari dulu nih fungsi aslinya gimana sih sebelum diturunin gitu. Ya udah, berarti untuk nomor 8 fx, y itu adalah integral daripada xy kuadrat gitu ya, dx. Maka ini kalau kita integralkan berarti hasilnya apa? Ya, y kuadrat per 2 kali dengan x kuadrat tambah dengan c. Yang mengandung variabel y gitu ya. Oke. Kemudian kalau udah ya, maka turunan daripada turunan ini kita harus turunkan terhadap y gitu ya. Oke, berarti ini turunan adalah x kuadrat kali y. Nah, apakah sama gitu ya? Oke, so berarti ini kalau kita turunkan terhadap y itu adalah ya 2 kali dengan x kuadrat kali y per 2. Nah, ditambahkan dengan c aksen yang mengandung variabel y. Maka 2x kuadrat y per 2 ini pasti jadinya ya x kuadrat tambah y ya, x kuadrat kali y ya, tambah dengan c aksen y. Berarti c aksen y nya itu sama dengan 0. So berarti ya bisa kita simpulkan bahwasanya c yang mengandung variabel y nya ini adalah sebuah konstanta. Nah, ya udah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya fx, y ini itu adalah berarti x kuadrat kali y kuadrat per 2 ditambahkan dengan k. Ya udah, berarti yang diminta adalah ya f min 2,3 dikurang dengan f1, min 4. Ya udah, berarti jadinya adalah min 2 kuadrat kali dengan 3 kuadrat per 2 ditambah dengan k dikurangkan dengan yang namanya apa? Ya, 1 kuadrat dikali dengan min 4 kuadrat per 2 ditambah dengan k. So, berarti ini udah pasti habis, ya kan? Berarti ini 4 kali 9, 36. 36 bagi 2 adalah 18. Dikurang dengan yang namanya 1 kali 16 bagi 2, 8. Berarti ini dikurang 8, maka jawabannya adalah 10. Ya. Oke, so berarti untuk jawaban nomor 8 ini jawabannya adalah yaps yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 9 sampai nomor 10 terlebih dahulu ya, karena ada masih soal nomor 11. Oke, so untuk soal nomor 9 ini kan ada titik ke titik, kemudian dari titik ke titik lagi. Oke, so berarti ini kita harus nyari satu-satu nih. Nah, tapi sayangnya kita nggak tahu nih kira-kira fungsinya seperti apa. Ya, kalau misalnya ini ada nilai yang sama, misalnya kayak nomor 10, ini bisa kita akalin gitu. Yaudah, ini kita misalkan ini adalah P, berarti kita bikin dou P per dou Y, maka jadi jawabannya adalah X. Kemudian ini kalau Q, kemudian ini adalah Q, kemudian kita hitung dou Q per dou X, maka jawabannya juga X. So, berarti ini adalah diferensial eksak lah ya jatuhnya. So, berarti tujuan kita adalah mencari yang namanya G deh. Saya ganti namanya G gitu ya. X, Y yaitu adalah integral daripada XY dx. So, berarti ini kalau kita integralkan apa? Ya, berarti jadinya adalah Y per 2 dikalikan dengan X pangkat 2. Tambah dengan suatu yang punya variabel Y. Nah, ya udah, berarti dari sini kita berangkat bahwasanya dou G per dou Y itu sama dengan yang namanya berarti X kuadrat atau setengah X kuadrat ditambahkan dengan C aksen Y, dimana ini adalah setengah X kuadrat sama dengan setengah X kuadrat tambah dengan C aksen Y. Ingat ya, setengah X kuadratnya dapat dari sini ya. Oke. So, berarti C aksen Y-nya sama dengan 0. So, berarti CY-nya ini adalah sebuah konstanta yang nggak tahu berapa nilainya. Atau juga kita nggak peduli. Berarti, untuk mencari ini, kita tinggal cari satu-satu nih. Berarti, yang pertama adalah
G 0,1 dikurang dengan G 1,0 gitu ya. Kemudian lanjut lagi nanti baru kita jumlahkan dengan yang namanya. Jadi intinya gini. Ini kemudian dijumlahkan dengan yang namanya G 0,1 gitu ya. Dikurang dengan yang namanya G min 1,0. Ya udah, berarti tapi di sini sebelumnya kita bikin kesimpulan bahwasanya Gx, Y-nya ini adalah Y atau setengah X kuadrat Y atau X kuadrat Y per 2 ya, ditambahkan dengan K. Ya udah, karena berhubung kita tahu ini adalah bahwa K-nya ini pasti bakal habis, jadi nanti atau tulis aja deh nggak apa-apa. Berarti ini artinya adalah 0 kuadrat kali 1 per 2 tambah K dikurang dengan yang namanya 1 kuadrat kali dengan 0 per 2 tambah K. Kan gitu ya. Oke, so berarti ini ditambah dengan yang namanya, ya ini adalah 0 kuadrat kali 1 per 2 tambah dengan K. Kemudian dikurang dengan yang namanya, ya min 1 kuadrat kali dengan 0 per 2 kali ditambahkan dengan K. Nah, di sini apa? Semuanya ini hasilnya 0, 0, 0, 0. Terus kemudian juga ini sama ini habis. Kemudian apa? Ini sama ini juga habis. Ya, ini sama ini juga habis. Berarti apa? Ya, jawabannya adalah 0. Oke, so nomor 9 jawabannya adalah yang B. Nah, kalau untuk soal nomor 10 gitu ya. Kan di sini kita tahu bahwasanya untuk nilai X-nya itu sama, bahkan Y-nya juga sama gitu ya. So, berarti kita punya informasi bahwasanya untuk nilai X-nya ini sama dengan 1, terus kemudian Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini dx-nya sama dengan 0, kemudian dy-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti kita masukin ke sini integral C xy dx tambah dengan setengah x kuadrat dy. Maka langsung kita masukkan aja x-nya 1 kali 0 kali 0 ditambah dengan setengah kali 1 kuadrat kali 0. Maka jawabannya 0 ya. Oke, so nomor 10 jawabannya adalah yang C. Atau juga kalian mau pakai ini ya, namanya juga G 1,0 dikurang G 1,0 ya, karena fungsi G-nya sama dan dimasukin X dengan Y yang sama ya, maka jawabannya juga 0. Ya, jadi kalau mau pakai ini boleh ya kan, kalau mau pakai ini juga boleh. Nah, kalau pakai ini kenapa nggak kalau yang atas nggak pakai ini? Karena ada beberapa yang X-nya nggak sama gitu loh. Jadi X-nya nggak konstan, Y-nya pun juga nggak konstan. Jadi kita nggak bisa nentuin nih gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, untuk soal nomor 11, soal terakhir ya. Oke. Nah, ada ini integral C ya, terus C-nya adalah garis min 4 min 1. Oke, kemudian lanjut lagi dari min 4 ke min 1, kemudian 2 ke min 2. Oke, jadi ada dua langkah, ada dua nih, min 4,1 ke min 4, min 2. Kemudian ada yang namanya min 4, min 2 ke 2, min 2. Ya, dari sini kita udah tahu informasi bahwasanya kalau untuk yang di bagian sini ya, untuk yang sebelah kiri, oke, berarti untuk nilai X-nya itu sama dengan min 4. Berarti ya dx-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke, wait dulu. Ini X-nya sama dengan min 4, berarti dx-nya sama dengan 0. Kemudian untuk Y-nya gimana? Nah, Y-nya itu ada batasnya nih, dimana min 2 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau yang di sini Y-nya sama dengan 2, berarti dy-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya dimulai dari min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 ya. Nah, cuman mungkin lebih enaknya adalah terkait dengan ini, nggak kita pakai ini, karena nanti akan ada beberapa yang kalau kita kerjain nanti hasilnya negatif ya. So, ini gimana? Ya udah, gampang kok. Yang di bagian sini kita punya batas bawahnya dia 1, atasnya min 2 gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari apa? Y pangkat 3. Di sini Y-nya apa? Gitu kan. Ya udah, Y pangkat 3 dong, karena nggak dimasukin. Dikalikan dengan dx, yaitu adalah 0. Ditambahkan dengan X pangkat 3, berarti min 4 pangkat 3.
dikalikan dengan yang namanya dy. Nah, oke. So, berarti ini sama aja kayak integral batas bawahnya 1, atasnya min 2 daripada min 64 dy. So, berarti ini sama aja min 64y, batas atasnya min 2, batas bawahnya min 1. Ya udah, berarti min 64 dikalikan dengan min 2 dikurang dengan yang namanya min 64 dikalikan dengan 1. Maka ini jawabannya adalah 128 ditambahkan dengan 64, maka jawabannya adalah 192. Nah, kalau kalian balik, nanti jawabannya minus. Nah, nggak mungkin dong ya kan? Masa daerah apalagi terutama untuk garis nilainya minus kan? Nggak mungkin. Nah, maka jawabannya adalah 192. Nah, kemudian ini untuk yang sebelah kiri. Nah, tapi apakah jawabannya ini? Belum. Kalau yang di sebelah kanan juga kita hitung dulu. Batas bawahnya apa? Batas bawahnya itu adalah min 4, batas atasnya 2. Kemudian y-nya adalah 2, jadinya 2 pangkat 3. Dikalikan dengan dx-nya adalah ya dx, ditambahkan dengan yang namanya x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 kemudian dikalikan dengan yang namanya dy, dy-nya 0. Berarti ini sama aja kayak integral batas bawahnya min 4 atasnya 2 daripada 8 kali dx. Maka ini adalah 8x dengan batas atasnya 2, batas bawahnya min 4. Maka ini kita hitung adalah 8 kali min 4, kemudian dikurang 8 kali dengan 2 kan gitu ya. So, berarti ini adalah min 32 dikurangkan dengan yang namanya kebalik dong. Ini 2 dikurang 8 kali min 4. Jadinya 16 tambah 32, maka ini adalah 48. So, kesimpulannya adalah ya dijumlahin. Nah, jadi dijumlahin. Jadi jawaban daripada ini itu sama dengan berarti totalnya adalah 192 tambah 48, maka jawabannya adalah 240. Sorry. Ini y-nya itu min 2 ya. Oke, sorry, ini y-nya min 2 nih. Ini min 2, berarti ini min 2, ini min 8, ini min 8, ini min 8. Ini jadinya berarti plus 8 ya. Ini berarti min 32, ini min ini jadinya min 48. Kalau ini dikurang berarti jawabannya bukan 240, melainkan jawabannya adalah 144. Nah, kok jawabannya ini minus? Kok boleh? Nah, makanya sebenarnya terkait dengan soal seperti ini ya, kalau dia minus artinya berarti harusnya dibalik dong kan gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak usah terlalu pusingin bahwasanya kan minus ya oke-oke aja. Yang pasti kalau kalian masukin batas atas sama batas bawah di sini itu harus menyesuaikan dengan apa yang diminta. Jadi ini bisa kita katakan adalah ini bisa berarti kalau untuk ini kan berarti x yang berubah ya. Ini x tujuan, ini adalah x asal. Nah, kalau di sini, nah ini adalah y asal, ini adalah y tujuan. Nah, ini adalah y asal. Nah, kurang lebih seperti itu yang ngerjainnya. Jadi atasnya tujuan, bawahnya asal ya. So, berarti ini jawabannya plus 192, ini min 48, kemudian kita totalkan, maka jawabannya adalah 144. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kalkulus 3 untuk modul ke-8-nya, dan sekian terima kasih menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya izin pamit. Sebelum saya izin pamit, dan jika ada kekurangan untuk pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.